Saat ini politik identitas menjadi masalah karena dimaknai secara sempit sebagai ajang untuk kepentingan tertentu saja. Daerah atau pilkada belum pernah lepas dari praktik politik uang, politik identitas, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye. Kalau dianggap itu sebagai pertarungan politik identitas. Menuju kursi pencalonan legislatif hingga pemilihan presiden, termasuk mengedepankan politik identitas, yakni politik yang menjual sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Halo teman-teman, pada tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan politik identitas dan multikulturalisme? Nah, kalau belum tahu nih apa yang dimaksud dengan mata kuliah tersebut, saksikan pembahasan dari kelompok kami. Saya Delina Siregar. Saya Seri Lestari. Saya Surya. Mata kuliah politik identitas dikenalkan oleh filsuf Michael Foucault, seorang filsuf pasca strukturalisme yang dikenal dengan istilah biopolitik atau biopower. Dan menurut Sofian Shah, politik identitas ialah tindakan politis yang mengedepankan kepentingan kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik yang menyangkut etnik, gender, agama, dan lainnya. Dalam diskursus politik identitas terdapat dua kubu dalam mengidentifikasikan politik identitas yang menurut Habermas. Pertama, komunitarianisme, di mana individu konkret senantiasa berasal dari latar belakang etnik, gender, atau religius tertentu. Pada pahaman ini juga lebih kepada ketika suatu individu dalam suatu komunitas tersebut melakukan sesuatu, maka akan mempengaruhi citra dari komunitas tersebut. Yang kedua, liberalisme, di mana individu adalah makhluk bebas yang tidak terikat konteks kultural konkretnya atau juga ensemble self. Dengan dasar tersebut, penganut liberalisme berpandangan bila kita mengabstraksi individu itu dengan menyingkirkan ciri-ciri konkretnya yang berasal dari komunitasnya, kita akan mendapatkan sebuah gambaran abstrak universal tentang manusia pada umumnya yang bersih dari ciri-ciri dan nilai-nilai yang berasal dari komunitas, tradisi, dan identitas kolektifnya. Pada kubu liberalisme, apa yang dilakukan individu tidak akan mempengaruhi citra komunitasnya tersendiri nih. Artinya, segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh individu itu tidak akan mempengaruhi bagaimana suatu kelompok itu tersebut. Karena pada dasarnya, liberalisme terhadap penilaian individu. Nah, dalam politik identitas juga terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya dalam satu daerah, saya yang berasal dari suku Batak, laki-laki masih dianggap lebih tinggi dibanding perempuan nih. Artinya, seorang laki-laki masih dianggap memegang kendali dalam suatu keluarga. Tapi seiring dengan perkembangannya zaman, semoga hal-hal seperti ini tuh bisa dikikis dan terjadinya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan di dalam suku Minang, perempuan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada laki-laki. Dan itu artinya kalau misal di suku Minang itu perempuan yang memegang kendali dalam suatu keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada mata kuliah politik identitas terdapat dua kubu besar nih. Yang pertama, komunitarisme, ialah tindakan politik yang berkaitan atau bersangkutan dengan kelompok seperti gender, agama, suku, kewarganegaraan, bahkan warna kulit sekalipun. Sehingga apapun yang dilakukan oleh kelompok ini mencerminkan wajah komunitas atau mencerminkan bagaimana kelompoknya sendiri. Contohnya itu terdapat dalam politik etnisitas. Misalnya dalam suatu daerah masih mementingkan latar belakang atau masih ada isas-isas tentang suku tersebut. Nah, seseorang yang berkaitan dengan politik etnisitas ini merasa bahwa mereka berasal dari satu kelompok yang sama atau mempunyai jiwa yang sama gitu. Nah, oleh karena itu politik etnisitas sangat berkaitan dengan tentang suku-suku. Yang kedua, ada liberalisme, yaitu individu yang bebas tanpa memikirkan gender, agama, dan suku, artinya terlepas dari hal tersebut. Nah, ia pun bebas memilih dari calon mana atau dari partai mana nih. Artinya dia melihat bobot, background, nilai-nilai, prestasi, bahkan latar belakang, visi misi, pandangan ke depan bagaimana calon tersebut.
Sekian pembahasan dari kelompok kami, dan kelompok kami mengutip dari kata-kata Tan Malaka yang mengatakan terbentur, akhirnya terbentuk. Nah, salah satu pelajaran dari kelompok kami ini juga yang membuat kami untuk terbentuk ya teman-teman. Saya Darlina Cireger dan rekan-rekan saya Sini Lestari, Saya Surya. Pamit undur diri.